Dan kalau soal lobby, saya kira DPD kuat sekali. Mestinya apabila DPD kompak, dari pimpinan sampai anggota kompak semuanya, dengan mudah saja itu. Semacam ada kesepakatan gitu antar menteri, atau dalam hal ini adalah Pak Presiden yang belum legowo gitu. Ya, ya. Ya, Kepri ini kalau saya golkan juga 1,5 juta doang DPT-nya Ya. untuk menangkan jadi presiden. Saya fokus ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, selesai gitu kan. Pulau ini mungkin Maluku Utara, NTB, NTT, nanti dulu lah kita fokus ke yang ini. Kalau secara pribadi saya, ya udah, kalau emang udah mentok, emang udah nggak kita tuh nggak, istilahnya apa ya, dianggap sebelah mata, udah kita viralkan aja. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Ada satu poin crucial point yang kira-kira bisa kita bahas di sini mengenai lobby-lobby politik. Jadi pembicaraan antara tentu DPD kalau sendiri juga akan kesulitan. Nah, kira-kira gimana Pak Ismet? Apa yang harus dilakukan DPD? Termasuk apakah perlu ini lobby politiknya kurang kenceng nih, atau mungkin dengan pemerintah daerah atau segala macamnya. Kira-kira gimana Pak pandangannya? Iya, salah satunya lobby politik ya, lobby lah, lobby dari DPD dengan DPR ya. Kan tadi Pak Ria sampaikan sistemnya mengatur pembahasan undang-undang itu di DPR. Ya. Apakah sistemnya dibongkar dulu, dirubah dulu, sehingga DPD bisa ikut membahas, bisa masuk sama-sama, join body, join lembaga, membahas undang-undang. Jangan satu lembaga saja yang membahas. Apakah harus dirubah dulu sistemnya? Yang tentunya memakan waktu. Walaupun sebetulnya dengan perpu saja presiden bisa melakukan itu. Atau bersamaan dengan itu lobby-lobbynya ditingkatkan ya. Dan kalau soal lobby saya kira DPD kuat sekali. Mestinya apabila DPD kompak, dari pimpinan sampai anggota kompak semuanya, dengan mudah saja itu. Karena apa? Karena DPD itu lembaga tinggi negara. Dia bisa panggil presiden, bisa panggil menteri, tidak ada masalah. Dan seperti saya sampaikan tadi, legal standingnya untuk mewakili rakyat itu lebih kuat DPD. DPD lebih sah dia mewakili rakyat. Jadi aspirasi rakyat lebih kuat disampaikan oleh DPD. Nah, masalahnya lain-lain tadi itu. Anggaran lah, khawatir APBN-nya berkurang dan sebagainya. Padahal apabila daerah kepulauan, pulau-pulau itu dibangun, potensi ekonominya pun akan meningkat dan akan memberikan hasil yang besar bagi negara. Jadi tidak betul dia akan menguras APBN, malah dia akan menghasilkan. Contohnya, di salah satu pulau yang terpencil di Anambas, ada yang namanya Pulau Bawah. Pulau Bawah itu gugusan dari pulau-pulau kecil. Itu dikelola, dirubah, dibikin bagus oleh investor Amerika dan Australia. Akhirnya menjadi objek wisata internasional. Yang datang ke situ orang-orang kaya dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang. Dan untuk pergi ke Pulau Bawah, susahnya bukan main, tapi orang datang. Dia masuk di majalah-majalah internasional sebagai pulau wisata yang terkenal. Bayangkan coba, itu baru di Anambas, di salah satu pulau di Anambas.
akhirnya sekarang jadi objek wisata internasional. Orang untuk pergi ke Anambas, dia mesti datang ke Singapura dulu. Dari Singapura, dia ke Pulau Batam atau ke Tanjung Pinang. Dari situ ada pesawat ke Pulau Jemaja. Kita dulu membangun landasan perintis di situ. Pergi ke Jemaja. Dari Jemaja naik boat 5 jam lagi sampai ke pulau bawah. Jadi dari mereka turun di Singapura, dari Singapura naik kapal, naik ferry ke Batam, dari Batam 1 jam ke Jemaja, dari Jemaja 5 jam lagi naik speed ke pulau bawah. Bayangkan, pulaunya indah. Dan yang seperti pulau bawah ini banyak di Kepri. Dan juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia, pulau-pulau yang indah-indah itu banyak. Jadi yang lebih banyak mereka bilang negara Maldives yang di selatan India itu yang dikagumi oleh internasional itu jauh ketinggalan dibandingkan pulau bawah. Dan banyak pulau-pulau lain yang bagus-bagus bukan saja di Kepri tapi juga di provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia. Kan akhirnya sekarang pemerintah menyadari ada yang namanya Labuan Bajo. Ada Raja Ampat. Banyak yang seperti itu. Jadi itu baru dari sudut pariwisata. Belum dari sudut perikanan. Hasil-hasil laut. Belum hasil-hasil tambang. Pulau-pulau itu juga menghasilkan tambang. Pulau Obi yang di Maluku Utara, Selatan, itu menghasilkan barang tambang yang luar biasa. Jadi memakmurkan negeri, memajukan negeri, meningkatkan perekonomian di seluruh negeri, di seluruh wilayah. Jangan di pulau-pulau besar saja. Pulau besar jalan terus. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pulau besarnya. Tapi provinsi-provinsi di Sulawesi juga punya kepulauan-kepulauan. Sulawesi Utara punya kepulauan, punya pulau-pulau yang banyak. Nah itu juga harus, itulah yang diinginkan dari undang-undang itu supaya ada pemerataan kesejahteraan lah. Langkah politisnya selain tadi memanggil mungkin bisa memanggil Pak Menteri segala macamnya, apa yang kira-kira bisa dilakukan, Pak? Ya pertama lobby supaya mempercepat undang-undang itu. Lobby bipartisan, jadi DPD, DPR, nah, boleh lobby, itu sangat-sangat baik sekali. Dan yang melobi bukan saja anggota DPD dari Kepri, tapi seluruh anggota DPD. Karena seluruh anggota DPD juga mempunyai mitra di DPR. Nah, berkaca dari lamanya ini, Pak, apakah bisa dikatakan adanya kekurang harmonisan mungkin komunikasi yang tersumbat antara DPD dengan DPR, terutama yang dari Kepri, sehingga barang yang sudah lama ini belum bisa kegolkan itu? Kira-kira bisa analisa ke sana bisa? Iya, mungkin saya nggak tahu yang lama-lama, yang dulu-dulu. Tapi ke depan tuh nggak boleh lagi. Ke depan harus ada tekad yang sama. Semua anggota DPD, berikut pimpinan DPD, harus satu tekad menggolkan undang-undang ini. Dan untuk itu diperlukan lobby ya, dengan mitra-mitra yang ada di DPR, ya. Mitra kerja yang ada di DPR. Dan lobby ke pemerintah pusat juga. Jadi lobby ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bersatu, terutama provinsi-provinsi kepulauannya harus kuat dengan tekad mewujudkan undang-undang ini. Baik, terima kasih, Pak. Pak Ari, ada yang mau disampaikan mengenai apakah mungkin sebenarnya ada sumbatan komunikasi antara DPD dengan DPR, terutama yang dari Kepri, sehingga ini barang ini lama banget keluarnya. Iya.
saya kira sumbatan dalam artian tidak 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 serius ya, jelas ada Ya. adanya ketersumbatan komunikasi antara DPR dan DPD. Nah, tapi itu tidak saja berasal dari Kepri gitu. Karena yang berkepentingan terhadap Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini kan ada 8 provinsi. Artinya mereka juga berkepentingan. Nah, makanya saya tadi memulai pembicaraan dengan adanya keengganan pemerintah pusat untuk merealisasikan ini karena adanya akan sharing APBN kepada pemerintah provinsi dengan persentase tertentu. Ya. Nah, ini mungkin tadi juga sudah dijelaskan Pak Richard bahwa sebenarnya pemerintah pusat mungkin bisa legowo kalau melihat multiplier effect yang ditimbulkan dari sharing yang mereka berikan. Nah, tapi itu tidak terjadi. Artinya sebenarnya harus dicoba begitu. Harus dicoba dan direalisasikan. Dan baru kemudian apabila tidak tercapai, tapi saya rasa tidak mungkin tidak tercapai ya Pak Ismet ya. Tidak mungkin tidak tercapai karena jelas sharing APBN itu diperlukan di Provinsi Kepulauan. Nah, lagi tadi kepada lobby-lobby tadi sebenarnya sudah diusahakan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini menteri-menteri yang terkait yang concern di bidang kelautan. Tapi mereka tergantung nampaknya semacam ada kesepakatan gitu antar menteri atau dalam hal ini adalah Pak Presiden yang belum legowo gitu. Ya, ya. Saya kira begitu sehingga seakan-akan ada kesepakatan pada saat pertemuan itu. Saya lihat Menteri Luar Negeri juga bicara demikian. Pak Romin Dahuri ya kalau tidak salah juga bicara demikian. Dan hampir seragam gitu ucapannya. Sehingga saya kira ini susah barang tuh bisa masuk gitu. Ya, tapi tadi kita tidak boleh pesimis, saya juga tidak akan pesimis. Kita akan berusaha meningkatkan komunikasi sehingga Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini bisa disahkan begitu. Ya. Kalau proses terakhirnya sekarang sampai di mana barang ini? Nah, itu Pak Richard yang Richard, tahu ya. karena beliau yang berada di situ sekarang. Ya. Sekarang saya sudah tidak di PUU karena beliau yang pindah di PPUU. Gimana Pak Richard? Ya. Sampai di mana sekarang nih Pak? Masih aktif, tetapi Belum agak, seperti agak RUU BUMDes ya yang dicabut kemarin, dibatalkan ya? Belum kan? belum. Tapi agak disampingkan. Hmm. Nah, tadi lobby-lobby politik gimana? Bagus juga supaya DPD bangkit, gebrak, Ya. tolong perhatikan, gitu. Tetapi ya bagus juga. Saya kan cuma sebagai anggota dan punya sebetulnya stakeholder sebagai Kepri. Ya. Tapi saya mau nggak kasih catatan. Yang saya mau sampaikan bukan karena semata-mata saya ini orang Kepri. Tadi udah saya sampaikan, ini akan generate income. Kalau hidup di daerah kepulauan itu, hidup interkonektivitas itu antara pulau dengan pulau, kabupaten, provinsi Kepri dengan yang lain-lain, hidup perekonomian. Dan juga hidup semuanya, baik juga sosial, pendidikan, dan lain-lain. Termasuk juga pertahanan dan lain-lain. Tadi Pak Ismet sudah bicarakan mengenai potensi pariwisata. Itu salah satu di antara 11 segmen. Nah, yang saya tadi sampaikan perspektif, terus persepsi. Tadi Pak Ria mengatakan Jokowi, tapi saya masih curiga. Apa tuh Pak? Jokowi sudah tulis surat presiden kepada kementeriannya. Sudah tulis, tolong ditindaklanjuti. Ada tulisannya itu. Tapi saya nggak cium, kementerian-kementerian punya kepentingan ego sektoral. Aduh, ini dengan segala macam. Aduh, kita ini kan bukan daerah kepulauan, kita ini negara kepulauan. Artinya Presiden sudah memerintahkan sebenarnya. Sudah surprise. Tapi kan maklum Pak, Presiden itu banyak urusan. Ya. Jadi dia udah nggak fokus lagi. Salah satu contoh, banyak orang yang menentang dia jangan ganggu Freeport. Bahaya, bisa kapal induk Amerika datang, habis kita. Lanjutkan. Gol. Banyak juga
yang menahan supaya jangan terjadi hilirisasi. Kenapa? Negara-negara Eropa dan lain sangat menikmati mengimpor biji mentah nikel dan lain-lain. Tapi Jokowi bilang tidak mau. Kenapa? Sangat menguntungkan. Nikel cuma 300 triliun. 30 triliun tahun 2014. Sekarang udah mau 500 triliun devisa masuk dari nikel karena hilirisasi. Jadi Jokowi itu engah. Nah makanya tadi saya bilang kalau bisa saya ketemu Presiden, Pak Jokowi tolong Bapak Presiden, tolong, ya kan? Sampai dia, oh begitu rupanya, lanjutkan. Masuk barang itu. Masuk barang itu. Cuman nggak bagaimana, saya udah daftar. Saya dikasih daftar yang ke 800.000, masih 15 tahun lagi saya ketemu dia. Kira-kira begitulah. Dan saya juga udah sampaikan ke pimpinan. Ya. Pimpinan udah sampaikan, saya tidak tahu. Pimpinan kami DPD, ya. udah sampaikan, saya tidak tahu. Nah, enggak di DPD sendiri sudah dibahas itu mengenai ternyata Presiden sudah mengeluarkan surat presiden. Iya. Artinya kan kemajuan sudah mulai ada. Langkah-langkah yang itu apakah pernah dibahas di DPD? Setelah tahu bahwa Presiden sudah mengeluarkan sudah kita bicarakan melalui seminar, pertemuan A sampai Z, tetapi kedep sama kabinetnya ini. Kabinetnya ini orang-orang tertentu mempunyai kepentingan ego sektoral. Ya. Kalau ini nanti kayak kita dibubarkan, nanti kita nggak lagi prima lagi kan gitu. Jadi kepentingan kayak gitu-gitu. Mungkin menterinya harus dipanggil. Ya. Menteri-menterinya dipanggil lah sama DPD itu. DPD yang manggil ya Pak ya? Iya dipanggil itu. Jadi kalau pemanggilan dari kewenangan dari siapa? Pak Arya atau dari Pak Richard kalau untuk pemanggilan dari menteri-menteri yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ismet tadi? Sudah ada Pak usaha, tapi nggak datang. Boleh kan? Paling dikirim anak buahnya. DPD berwenang memanggil menteri. Boleh. Gimana tuh Pak? Kira-kira Pak? Bisa dilakukan itu Pak? Ya bisa dilakukan setingkat ketua komite sendiri sebenarnya bisa seperti ya tapi tentu yang bermitra langsung ya seperti halnya Komite 1 saya kira bermitra dengan menteri-menteri terkait. Menteri apa Pak? Kira-kira Pak? Komisi 1 Pak? Menteri apa ya yang berkaitan dengan Komite 2 kepulauan ada Komite 2 itu. kaitannya? Komite 2. Banyak Oh ya. Komite 2. Di Komite 2 tadi. Di Komite 2. Ya bisa. Lalu ya pada saat menteri dipanggil mereka datang ya kita bahas gitu. Nah, tapi kan masalahnya mungkin kalau istilah Pak Richard tadi sudah ada instruksi Presiden melalui Supres. Nah, tapi menteri-menterinya ini memang semacam ada keseragaman penolakan terhadap Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini. Itu yang kita tidak ingini. Nah, mungkin sebenarnya beberapa waktu lalu ada juga rekan-rekan mahasiswa kita yang berdemo, mungkin Pak Stephen tahu itu. Iya, ada Pak, yang berdemo di Senayan. Itu juga sebuah upaya untuk agar pemerintah pusat dalam hal ini juga DPR di dalamnya selain eksekutif juga peduli bahwa mereka menyuarakan undang-undang provinsi kepulauan ini. Nah, tapi mungkin gaungnya yang kurang besar karena kebetulan anak-anak Kepri saja ya atau bergabung. Kalau kemarin sebenarnya bergabung Pak, cuman dari Kepri kalau nggak salah hanya satu kampus saja. Iya. Kalau tidak salah. Nah Ya. itu artinya perlu digulirkan, perlu dibesarkan sehingga kemudian menjadi viral istilah Pak Richard tadi. Dan apabila itu terjadi tentu pemerintah pusat ada kepedulian begitu kayak saya kira. Ya. Nah, ini kayaknya ke anak muda nih kayak yang Kalau demo. karena upaya-upaya secara politis dilakukan menteri nggak datang. Nah, kira-kira kalau dengan zaman sekarang apa yang akan dilakukan oleh Stefan? Kalau saya lihat ini gini Bang, kan barang ini udah 17 tahun. Iya, ya. sudah 17 Udah tahun. lama. Iya. Ya, adik-adik kita pun, adik-adik saya ini kita semua mahasiswa-mahasiswi bukannya diam juga sebenarnya. Sudah ada upaya-upaya seperti tadi Pak Ria bilang sempat demo di Senayan dan lain-lain. Ada beberapa dan mereka memang dari provinsi kepulauan ini rata-rata. Saya nggak mau sebut nama kampusnya, tapi saya ingat cuma satu dari Kepri yang saya ingat karena tak berapa lama setelah mendaftarkan diri di bakal calon DPD RI, teman-teman itu hampiri saya. Sharing lah, kita sharing. Jadi ini secara birokrasi kayaknya udah
Jalan yang stuck stuck. Oh, gitu ya. kan. Jalan sih iya, tapi kan stuck. Presiden udah ngomong A tapi kabinetnya ternyata nggak mau. Iya. Kalau secara saya pribadi ya, kalau saya ada di dalam sistem ini, ya bikin heboh aja sebenarnya. Bikin heboh aja. Kita tahu sekarang teknologi ini sudah menguasai media lah. Betul. Kita lihat Tribun sendiri bikin podcast, ada studio segala macam ini. Tidak hanya fokus pada media cetak, koran dan lain-lain kan. Dan ini yang bisa mengambil exposure yang banyak, mengambil insight yang banyak. Dan isu-isu nasional pun ya dituangkannya pun dari situ. Media online, konten, video, dan lain-lain. Tapi ini harus serentak dan barengan. Kalau saya yang ada di dalam sistem ini, karena udah mentok nih, ya presiden nggak bisa, pimpinan DPD nggak bisa, konsolidasi mentok semua. Udah kita viralkan dari eksternal aja, di luar pemerintahan. Kita bikin konten. Kontennya contoh sesimpel ini. Ini tentang hasil, ini tentang ekonomi kelautan ya. Ya. Kita take video nelayan-nelayan yang hidupnya susah, ya kan, listriknya aja 8 jam sehari, ya kan, mau ke puskesmas nggak ada. Bahkan ada yang mau melahirkan itu nyari-nyari bot, Bang. Jadi pinjam dari tetangga botnya karena dia nggak ada bot gitu untuk ke pulau seberang dan lain-lain gitulah. Itu bisa jadi konten, ya kan. Sepinter-pinternya kita lah bikin konten, gimana cara membuat viral. Ya itu. Kalau aku ada dalam sistem ini, teman-teman media online semua anak-anak muda mau tuh media yang berbentuk corporate seperti Tribun dan media yang ada di Instagram sekarang seperti ini, info itu gitu kan. Itu diundang semua. Guys, ini untuk Kepri dan 7 provinsi lainnya, ada 8 provinsi. Ini udah mentok. Kita di DPD udah mentok, DPRD segala macam udah mentok nih. Teman-teman mau nggak bantuin kita? Ya kan? Sebagai masyarakat, sebagai warga Kepri, teman-teman yang bisa teman-teman lakukan itu. Karena kalau ketemu ikut rapat segala macam kan nggak mungkin. Ya, betul. Karena mereka bukan anggota dewan, mereka bukan dari kementerian dan lain-lain. Kita viralkan ini. Kontennya apa? Dari si A apa? Cocoknya apa? Yang mau kita bahas apa, Bang? Ini tentang UU Kepulauan ini. Ini urgent, udah stuck 17 tahun. Gimana cara viralkan? Kita sharing sama teman-teman media itu. Karena mereka yang lebih tahu konten gimana yang layak diviralkan, konten, cara viralkan konten itu, karena mereka yang lebih tahu. Kalau teman-teman mungkin senior-senior kita nih, DPD dan lain-lain, kan birokrasi ini udah mentok. Ya. Kita carilah alternatif lain gitu. Dan sejujurnya ini kalau bisa goal dan bisa go, ini kan menjadi bahan kampanye juga sebenarnya. Ya. Ya kan tadi abang bilang nyinggung tentang ini udah mau 2024 ini segala macam. Ini sekarang malah kan bisa memberikan jadi ide kamu pada mereka. ya mau gimana, kita kan sebagai masyarakat ya. Ya kan belum tentu juga diambil kan kayak gitu kan. Ya. Dan ini kan hari ini ya seperti saya bilang tadi, Bang, hari ini kan kita bukan bahas kepentingan visi misi kita. Betul. Jadi sebagai bakal calon Ya. dari teman-teman senior yang sekarang duduk, tapi kita bahas kepentingan. Ini udah 17 tahun, Bos. Iya. Gitu loh. Sekarang caranya udah mentok. Apa sih alternatif lainnya? Kalau dari sisi saya, ya kan, itu menjadi salah satu alternatif kita sebenarnya. Dan aku rasa teman-teman pemuda-pemudi Kepri sangat seneng kalau di involvekan dalam agenda-agenda seperti ini ya. Sedikit cerita, 2019 kemarin pilkada itu mungkin salah satu pilkada yang sangat melibatkan anak muda. Ya. Teknologi media sosial sangat melibatkan anak muda. Dan hampir setiap calon gubernur saat itu, kita bahas Kepri aja, calon gubernur di Kepri saat itu pasti punya tim anak muda. Mau itu Pak Isdianto, Pak Ansar, Pak Suryo, itu semua punya tim anak muda. Di tahun itulah kita anak muda tuh bergembor-gembor tuh untuk masuk ke dalam politik, untuk masuk ke dalam tim kampanye. Dan kita tuh senang, apalagi ini tentang nasib mungkin om kita yang ada di pulau ini kan, warga-warga yang ada di pulau-pulau yang agak terpencil lah, agak jauh lah, mau ke Batam ya mungkin tuh susah gitu. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah bahas yang agak jadi ada satu pulau masih di Batam tapi udah dekat sama Karimun sebenarnya. Kita nggak usah bahas itu, kita bahas Belakang Padang aja. Belakang Padang tuh beberapa pulau yang sekitar sana itu tuh kadang mereka masih mikir, Bang, untuk sekolah ke Pulau A, ini bayar transportnya gimana gitu. Dan ini udah, ya mungkin benar tadi kata Pak Richard,
ya udahlah anak-anak pulau. Mungkin pusat mikirnya seperti itu. Ya Kepri ini, kalau saya golkan juga 1,5 juta doang DPT-nya Ya. untuk menangkan jadi presiden. Saya fokus ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, selesai, gitu kan. Pulau ini mungkin Maluku Utara, NTB, NTT, nanti dulu lah kita fokus ke yang ini. Kalau secara pribadi saya, ya udah, kalau emang udah mentok, emang udah nggak kita tuh nggak istilahnya apa ya, dianggap sebelah mata, udah kita viralkan aja lewat hal lain, lewat konten-konten lain. Nggak mungkin nggak jadi isu nasional kalau semua media online, semua anak-anak muda di Kepri ini fokus dan bersatu untuk gaungkan RUU ini. Paling nggak, pusat juga mikir, loh kok tiba-tiba nih ada isu kayak gini? Perasaan kemarin adem-adem aja kayak gitu. Kan bisa jadi bahan omongan juga. Paling nggak ada something gitu. Daripada kita stuck nggak tahu mau ngapain, ke kementerian pusing, ke istana pusing, ke pimpinan DPD sendiri pusing, ke DPR juga pusing. Ya udah kita cari, ya udahlah ini yang lembaga-lembaga ini nanti dulu. Kita cari alternatif lain. Kalau dari saya. Ya, kira-kira tanggapan gimana? Ada setuju nggak kalau memang ini kita viralkan dulu aja, kalau memang kita gedor dari luar aja gitu? Lewat tribun dulu tapi ya. Gimana Pak? Masih Pak Ismat? ada waktu. Silakan Pak. Jadi saya kira karena ini berangkat semua awalnya dari Asosiasi Provinsi Kepulauan. Ya. Nah itu yang harus menjadi harus bergerak lah, sebab mereka akan menerima manfaat. Kalau nanti disetujui anggaran itu kan ke provinsi kepulauan terus yang utama. Saya nggak tahu isinya undang-undang seperti apa. Jadi provinsi kepulauan harus lebih aktif lagi. Dan dalam hal ini DPD Kepri harus mendorong supaya pemerintah provinsi Kepri lebih aktif lagi menggerakkan provinsi-provinsi kepulauan untuk lobby ke presiden, lobby ke pusat. Kalau tidak ya begitu-begitu aja. Dan kita harus bertekad Asosiasi Provinsi Kepulauan bersama DPD harus bertekad bahwa tahun periode yang akan datang ini harus periode terakhir untuk lahirnya undang-undang. Tidak bisa menunggu sampai habis lagi satu periode belum juga lahir undang-undang. Jadi dengan sistem yang ada harus diupayakan supaya lahir undang-undang itu. Dimaksimalkan lobby-lobby, ditingkatkan peranan Asosiasi Provinsi Kepulauan, dan dari DPD sendiri tentunya yang lebih berkepentingan harus aktif ke presiden, ke menteri-menteri, dan kekompakan di dalam DPD itu sendiri sangat penting sekali. Karena manfaatnya besar undang-undang tersebut, dan bagi negara hasilnya pun besar. Itu antara lain yang harus lebih dikuatkan tekadnya. Baik, Pak Ria ada tanggapan yang apa perlu nih ada dorongan dari luar dulu nih biar rame gitu? Iya, tadi sebagaimana awal tadi saya bicara viralkan tadi dengan asumsi juga bahwa demo sudah dilakukan. Ya. Sebenarnya memang yang perlu dilakukan apa-apa yang sekiranya sebelumnya belum dilakukan. Saya kira masalah viral tadi itu belum dilakukan. Ya. Ini adalah momentum saya kira. Betul. Kalau saya lupa mau ngomong apa. Ya, oke gitu dulu. Baik Pak Richard. Saya lihat ide dari adik kita Stefan bagus sekali, ya, karena memang dari segala lini ya. Ya. Tapi yang saya perlu himbau juga, sebetulnya 8 stakeholders gubernur harus lebih kencang juga. Ya. Ya, kami memang berapa kali rapat ya di DPD, undang semua gubernur. Yang hadir cuma dari Sultra. Saya lihat gubernur dari Kepri Pak Ansar tidak pernah datang, ya, diwakili, dan itu pun juga langsung kabur. Saya mau kejar dia, ya kan, loh kemana tadi, ya kan, mau ngobrol lagi kan. Jadi dari situ aja mungkin pukulannya, tendangan jabnya segala macam, straightnya kurang kuat.
Jadi pemerintah pun juga aman lah itu. Ya aman. Iya. Jadi itu kita juga udah bicarakan mengenai garis keras juga. Oh, jadi pemerintah daerah sendiri juga kengototannya juga diragukan sebenarnya. Saya lihat Atau gimana? kurang. Dari Pak Provinsi Kepri sendiri, Pak Ansar jarang datang loh rapat. Iya. Jarang. Saya juga loh kenapa? Saya mau WA, ya kan? Iya. Kok nggak datang? Kompas juga nggak datang. Harusnya datang terus ya kan? Kalau boleh juga jadi perhatian pemerintah di Kepri maupun juga kabupaten kota fasilitasi anak-anak muda ini untuk bikin viral atau apa, bikin acara mengenai kepentingan ini dan lain-lain. Jangan eksternal saja, juga stakeholders kepala daerah juga harus greget. Dan malah kita bikin garis keras. Udahlah, kita sumbanglah setiap provinsi, kabupaten kota, ada 86 kabupaten kota, masing-masing 500 orang. Udah 40.000 itu di Senayan demo. Ya. Sumbang aja dulu lah, datang gimana caranya, demo kan gitu kan, RUU daerah kepulauan kan jadi viral kan, jadi tertekan kan gitu. Nah, tapi belum sampai ke situ. Iya. Saya pikir nggak apa-apa, nggak bagus itu. Namanya kan karena saya lihat kepentingannya ini di depan mata. Betul, Saya udah betul. bilang berkali-kali. Sempat 50 tahun yang lalu mulai dari pemerintahan Orde Baru, reformasi, Gus Dur, Megawati, SBY sampai ini, tanamkan terus untuk pemberdayaan daerah kepulauan. Terang benderang daerah kita, Ya. bisa balik modal lagi. Bisa masuk intake ke general income, kaya raya kita. APBN kita mungkin minimum 6 triliun. 6.000 triliun maksud 6.000 saya. triliun, ya. Bisa 10.000. Karena general income, tadi saya udah bilang PR. Karena memang pemikiran kita kontinental, Sumatera, Jawa, Jawa. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Batam ini hanya dipikir karena dekat Singapura untuk daerah industri. Tapi kenapa nggak ada pelabuhan? Ya. Karena pemikiran, wah pelabuhan kan di Belawan, di Tanjung Priok, di Tanjung Perak, dan juga di Makassar. Batam, ya karena konsep kepulauannya nggak ada. Penting sekali, termasuk hubnya di Ambon atau di mana kan hidup daerah Ya. kepulauan kita ini. Nah ini tidak terpikirkan. Ya memang kembali kepada, maaf kata ya, tanda petik vested interest. Vested interest. Ya. Tidak terpikirkan ke dalam kenegaraan, bangsa dan negara. Kepentingannya sektoral, egonya dan lain, ya sudahlah. Ya, saya bukan punya kapasitas untuk menghakimi, tapi saya amati memang begitu. Ya. Ya kan? Tidak dipikirkan, pada potensinya waduh luar biasa. Saya pun luar biasa kekayaan alam laut kita ini kalau diberdayakan. Baik, terima kasih. Ya, memang perlu satu gerakan moral mungkin agar dan terus didengungkan agar undang-undang ini, RUU ini cepat lahir. Kalau sudah 17 tahun sebenarnya sudah menjadi gadis yang cantik dan siap untuk bergerak. Tapi ini sudah 17 tahun lahir saja belum, sungguh memprihatinkan ternyata. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota Kalau dia pakai